Makanya saya mengatakan dari cara bicara saya, bagi saya sebenarnya orang kehidupan itu adalah orang yang mestinya hati-hati dalam bertutur kata, apalagi di dewasa ini ya, banyak sekali perkataan-perkataan nyeleneh yang merusak ya, seperti jauh sebelum kita berputar, peradaban kehidupan dan wilayah-wilayah yang lain itu sudah ada. Terminologi yang saya gunakan begini, Ustaz. Buton itu adalah kerajaan yang paling terakhir terbentuk di seluruh wilayah Jazirah Buton. Satu istilah ini dulu-dulunya ini menjadi satu pegangan kita, satu sugesti yang begitu besar efeknya khususnya di kalangan kita orang kehidupan. Kemudian tentang bagaimana bacaan Ustaz tentang kan di banyak literatur yang masih tersisa, ya. Kemudian dikuatkan oleh para penutur lisan, menyebutkan tentang alur kedatangan Umar Muhaddar, ya, yang datang dari Persia atau Hadramaut. Ada beberapa simpul cerita penutur lisan yang menautkannya dengan Nabi Muhammad atau Rasulullah. Tetapi kan lagi-lagi bahwa ketika kita bicara ke ranah ini, mesti ada satu lembaga yang kredibel di dalam mengurusi persoalan ini. Rabitah Alawiyin, dan memang kita mesti harus hati-hati di dalam menisbatkan seseorang kepada garis keturunan Rasulullah, karena ada banyak efek yang akan ditimbulkan. Nah, menurut Ustaz, kira-kira untuk memberikan pelajaran kepada kita semua, pada generasi muda, ini kan yang kita jaga ini pemurnian keturunan Rasulullah. Saya membacanya begini, Ustaz. Ada satu hipotesis yang pernah saya buat, bahwa ketika kita sepakati yang salah satu ulama yang masuk ke dari Mesir bernama Syekh Umar Muhaddar. Saya pernah membuat satu hipotesis bahwa ini bisa jadi ada kemungkinan hanya kesamaan nama. Karena di zaman-zaman dahulu itu, zaman-zaman keemasan Islam itu kan hal yang lumrah kita menggunakan nama ulama-ulama yang masyhur, nama bapak atau nama kakek atau nama penguasa-penguasa. Dia berulang. Nah, dia berulang. Itu diambil nama kakek. Iya. Itu biasa berulang. Saya pernah membuat hipotesis seperti itu. Karena kenapa? Ketika kita bicara tentang itu tadi, bahwa kita mesti mengkonfirmasinya di lembaga yang memang lebih kredibel. Jadi kan, tapi kan ada semacam kegundahan informasi di kalangan para anak muda, karena itu kita untuk menjaga, semata-mata menjaga kemurnian keturunan Rasulullah. Ya, pertama kalau saya bahkan di Sara Barata Kehidupan juga tidak pernah mengeluarkan secara resmi bahwa itu adalah keturunan usul. Tetapi begini ya, meskipun ada keyakinan itu, hanya kan namanya juga keyakinan harus dipastikan juga dari sisi, kalau secara ilmiah, dari apalagi ada lembaga resmi ya, yang memang mencatat masalah ini. Nah, untuk membuktikan itu kan sebenarnya cukup satu saja ya, dari 4
jubah besar yang datang tadi itu kan memang datang dari sana, dari Arab sana itu. Walau salah, jadi tinggal mereka saja yang dibeli saja dengan yang diverifikasi. Karena mereka semua ini datang memiliki keturunan di Kehidupan. Jadi bisa jadi kita semua yang ada di Kehidupan itu punya tetesan itu. Makanya saya mengatakan dari cara bicara saya, bagi saya sebenarnya orang Kehidupan itu adalah orang yang mestinya hati-hati dalam bertutur kata. Apalagi di dewasa ini ya, banyak sekali perkataan-perkataan nyeleneh yang merusak ya, seperti misalnya kadrun ya, kadrun burung. Itu menurut saya itu, kalau orang Kehidupan yang menuturkan itu, menurut saya itu tidak tepat. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu punya darah itu, karena konon datangnya Padang Kaki pasti sudah memiliki darah itu di Kehidupan. Itu luar biasa mengatai kakek buyut dia seperti itu kan adalah sebuah penghinaan yang besar. Dan menurut saya itu tidak pantas. Yang kedua, juga tidak pantas bagi orang yang berdarah Kehidupan itu yang menolak syariah, menolak Islam gitu ya, yang diterapkan secara totalitas dalam kehidupan. Kenapa? Karena datangnya tadi itu disambut dengan baik. Bayangkan Kehidupan itu sebelum datangnya Islam atau sebelum dibangun seperti itu, memang sudah punya tatanan kehidupan yang sifatnya itu ini ya. Tapi sudah berada. Maksudnya penghargaan kepada orang itu secara terus sudah terjadi dari dulu itu. Meskipun sekali lagi saya katakan tadi, tidak mudah bagi empat kiblat tadi itu mendatangi bukit-bukit tadi itu menjadi tempat ya sarana pungka ya untuk mengajarkan keislaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia dari sifat-sifat dan tabiat. Tabiatnya orang-orang yang konon dulu itu yang memang sama sih dapat ya, orang tua yang itu luar biasa. Sikap mereka, tutur kata mereka, memang cerminan orang-orang yang sopan. Wajar saja kalau generasi belakangan itu mereka mengklaim bahwa kemungkinan besar itu mereka itu punya ya sebenarnya Islam itu ketika turun itu kepada siapapun dan diterapkan secara totalitas seperti itu pasti akan membentuk pribadi seperti itu. Itu sebenarnya jadi ya tidak perlu kita harus kemudian harus menjadi keturunan Rasul meskipun semua orang berharap gitu. Karena itu menjadi sebuah nilai kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat kita. Tetapi bagi saya sekali lagi cukuplah dengan Islam ini yang dibawa ke kehidupan itu istiqomah ya, sebagaimana falsafah kita gak usah tutup. Itu tadi ya, istiqomah dan menjalankan Islam itu pasti akan membawa kepada kebaikan. Ini nanti akan menarik mungkin tentunya supaya menjadi bahan yang berkelanjutan tidak dibahas satu kali ya. Nanti ke depan kita akan bahas bagaimana penanaman keislaman itu dimulai ya, saya punya data berkaitan dengan sistem sekolah. Nah, ini menarik ke depan ini yang itu. Kemudian gini, untuk menguatkan ini ya, menguatkan diskusi kita sebagai bahan. Jadi ini saya juga masih akan melanjutkan ini karena bagian dari apa yang saya inginkan ke depan melalui keahlian saya di bidang arsitektur ya. Saya meneliti itu dengan susunan ruang itu dengan berbagai fungsi. Dan dengan saya potong di situ, Pak. Ya. Menarik di sini sempat terlampaui tadi. Di awal-awal pembahasan kita tadi, kita sempat menyinggung sapotada atau rumah panggung ala kehidupan itu sudah terafiliasi dengan nilai-nilai Islam. Nah, pertanyaan saya sekarang, di bagian-bagian mana kira-kira untuk agar anak-anak muda kita, generasi khususnya kehidupan dan Buton dan Sulawesi Tenggara bisa membaca konstruksi rumah sapotada atau rumah adat orang kehidupan itu, melihat oh ternyata di sisi ini ada nilai-nilai keislaman. Iya. Jadi sebenarnya ini sebaiknya di topik berikutnya. Oh baik. Karena kita akan bicara ini panjang kalau begitu ya. Satu keyword saja untuk
kalimat kalimat saja untuk Seputar. keyword kita ya, seperti ada yang yang berhubungan dengan pembahasan kita. keislaman. Iya. Pertama bahwa kehidupan itu kenapa sih? Dia terbentang begitu, saya ingin menggunakan istilah kata mempesona, dengan dijaga dengan dengan sebuah keberkahan. Kita sering mendengar tutur kata mau di Wonio maupun di Muna bahwa kehidupan tanah itu mendapatkan berkah. Kenapa tidak? Mereka menerapkan Islam itu secara totalitas dalam kehidupan mereka, baik dalam konteks kehidupan individu mereka, kehidupan berkeluarga mereka, kemasyarakatan mereka, bahkan kehidupan kita tanah negara mereka. Pihak itu maksudnya kita betul-betul hati-hati jalan kehidupan ini, karena takut apa? Bala itu takut tidak kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kan adalah unsur-unsur ketakwaan yang saya kira wajar kalau mendapatkan kebaikan. Sehingga bagi generasi muda, mari kita kembali melihat ini sebagai masa depan. Kita memang hidup di zaman ini. Kita ingin mengukir sejarah kita di zaman sekarang ini. Tentunya kita tidak bisa kembali lagi ke zaman yang dulu. Tetapi apa yang mereka terapkan ini sehingga mereka sampai bisa maju seperti itu. Karena sebetulnya aja di zaman itu, di 1200-an itu, ternyata para pelaut kita itu sudah sampai kemana? Seseluruh penjuru dunia. Jadi nanti kemarin itu saya sudah minta datanya, tapi saya belum diberikan tentang rute-rute perjalanan. Saya bertanya, kenapa Mekah tidak sampai? Saya mau bilang, hanya terputus sanatnya itu berkaitan erat dengan perjalanan ke Mekah mereka. Selalunya karena mereka berdampingan semua dengan rombongan yang datang ke sini. Banyak yang selamat, banyak yang kembali, dan banyak juga yang tidak selamat. Nah, ini yang saya katakan tadi, sehingga bahan baku mereka sampai kemudian mereka menjadi lebih terhormat, mulia, dan diberkahi itu adalah isi. Sebenarnya ini juga dijadikan sebagai bahan baku kita untuk mengukir sejarah kita di zaman sekarang ini dan masa-masa yang akan datang, agar kita bisa mendapatkan keberkahan sebagaimana keberkahan yang mereka dapatkan. Nah, inilah yang sebenarnya kita harus perjuangkan ya di generasi muda kita, dengan banyak menggali dan berdiskusi tentang sejarah Islam di kehidupan ini, supaya apa? Supaya karena itu balau gitu ya. Balau itu maksudnya jangan sampai kita kualat dan sekaligus berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita berupa alam yang begitu indah ya, berupa entitas peradaban yang pernah kemudian memiliki masa keemasan, sekaligus juga itu tadi kita diberikan falsafah yang semestinya bisa kita gunakan, yang karena falsafah itu duduk di atas lembaran-lembaran kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa juga sebagai pegangan hidup kita di masing-masing. Saya kira. Kemudian ada fenomena juga ini, Ustaz. Ini kan mungkin ini kita maklumi karena bagian dari penyatuan kita dengan wilayah Buton. Kita terlalu lama berada di bawah naungan kebesaran Buton. Itu kita sepakat ya, Ustaz. Nah, tetapi sehingga efek dominonya kepada generasi muda sekarang itu ketika kita bicara histori kehidupan khususnya atau Muna, Kolensus dan Tiworo, empat wilayah besar secara hierarki kepemimpinan, ini kan selalu dikaitkan dengan Buton. Kalau kita bicara tentang Islamisasi di kehidupan di awal di waktu-waktu sebelum berdirinya Buton di abad ke-13, itu kan orang selalu patron perbandingannya. Lo kok di Kalidupa atau di Muna atau dimanapun di wilayah Buton, Jazirah Kepulauan Buton ini, kenapa Islam masuk di kehidupan kata di tahun 1260-an, sedangkan di Buton kan di awal-awal abad ke-16. Nah, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak muda untuk sekaligus mengkanter bahwa memang jauh sebelum kita berputar,
peradaban kehidupan dan wilayah-wilayah yang lain itu sudah ada. Terminologi yang saya gunakan begini, Ustaz. Buton itu adalah kerajaan yang paling terakhir terbentuk di seluruh wilayah Jazirah Buton. Soal dia paling terakhir eksis dan besar, itu urusan yang lain. Bagaimana kira-kira dalam... Ya, jadi saya begini, kita bicara saja dalam konteks Islam ini. Islam pertama kali itu lahir itu di Mekah, kemudian gabung dengan Madinah, kemudian Jazirah Arab, kemudian membesar terus-menerus. Jadi sebenarnya begitu. Siklusnya tabiannya atau bahkan bisa dikatakan sudah tumahnya gitu. Jadi terus menerus berkembang dan bicara juga bahkan Islam awalnya kan di Madinah, kan? Kemudian Abbasiyah kan, kemudian apa lagi Turki Utsmani. Tidak melulu harus di Madinah. Kenapa ada di Turki dan seterusnya gitu. Kemudian runtuh ternyata itu tidak berakhir di situ. Ternyata masih berkembang ke seluruh penjuru dunia kan begitu Islam itu. Menggelinding begitu besar karena keislamannya. Termasuk di Baghdad, Jaya di Irak, di Turki. Ya, jadi Abbasiyah di Baghdad ya, di Irak, dan Turki adalah Utsmani. Nah, bahkan istilah Khalifatul Khams itu ya itu ada di Buton gitu. Itu juga adalah sesuatu yang fenomena sejarah yang tidak bisa terbantahkan sebagaimana tadi itu. Ya. Wajar karena begitulah lingkaran itu semakin itu kan semakin membesar gitu. Terus menerus. Sehingga saya membenarkan para penutur yang mengatakan bahwa para dai-dai di kehidupan di zaman itu mereka keluar menyampaikan Islam itu sampai hingga bahkan ke Samudra Pasir, terakhir bahkan di Buton gitu. Silakan saja juga mereka mengeluarkan data mereka, kita juga mengeluarkan apa yang kita ketahui dan sumber-sumber yang kita percaya begitu. Namanya orang silakan saja berpendapat dan kita juga akan berpendapat berdasarkan apa yang kita miliki sumber-sumber data yang pasti itu terjadi. Dan ada faktanya, ada peninggalannya ya, yang bisa kita lihat dan yang paling terpenting tadi itu adalah budaya itu masih berkembang dan masih ada dan tidak bisa. Kita juga punya Tuhan juga dengan Buton itu bukan persoalan menduduki atau diduduki, karena persoalan Allah Subhanahu wa taala, karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu, karena penerapan Islam secara totalitas. Penggabungan itu kan untuk menguatkan saja seluruh Islam dari berbagai pengaruh dan cara Bagaimana tentang corak keislamannya untuk kembang di kehidupan? Iya, jadi kalau saya lihat pengamalan ibadah di dalam kehidupan sehari-hari ya, jadi kecenderungannya langsung berkembang. Tentunya yang paling menjadikan rujukan itu adalah mazhab Syafi'i. Kalau kehidupan itu secara keseluruhan itu nampak dari prosesi peribadatan kita. Ada yang belum selesai dan saya belum berani untuk menentukan karena saya lagi menelusuri tentang susunan dan dari keturunan para imam itu kan ternyata mereka secara belajar termasuk para khotib, bapak mereka, orang tua mereka itu keluarga mereka ya, termasuk saya dari itu ternyata ada dari jalur ibu saya itu memang dia itu agama. Kalau dari jalur bapak saya itu memang mereka dari sananya memang laki-laki memang mereka anak audin. Saya kira itu. Dari awal panjang lebar kita diskusi bahwa ternyata kalau bisa kita tarik kesimpulan sedikit saja, ternyata Islam yang masuk di kehidupan itu adalah Islam Persia atau Hadramawt. Tentu secara dialektik atau kebudayaan dalam kacamata Ustadz, apakah masih ada pertautan dari sisi dialektika, perpaduan budaya orang kehidupan? Oh iya, bahwa Islam itu memang masuk di kehidupan itu masuk dari Persia. Karena sampai sekarang misalkan ada dialektika budaya ini kita begini sama di sini dalam kacamatanya Ustaz. Iya. Maksudnya dialektika budaya seperti apa? Perpaduan kesamaan budaya ada yang ini dalam adop.
dalam kehidupan sehari-hari kita, orang-orang Hadramaut itu adalah orang-orang yang memuliakan tamu. Mereka itu, kalau datang coba silakan dibuka di YouTube dan seterusnya itu, sampai-sampai mereka itu rela mengeluarkan apa saja untuk memuliakan. Kita di hidup itu bagaimana? Ya. Berkaitan dengan itu. Orang baru datang kehidupan saja itu. Kalau orang lewat depan mas saja, apa panggilannya? Maitun, Maimanga, macam-macam. Kita undang orang supaya itu gambaran. Tapi dari unsur untuk menjawab itu semua dari suku bangsa. Kenapa Galampa? Ya, Galampa itu tidak ada rumah di Garut yang tak bergalampa. Karena ketika tidak Galampa, Bagaimana Moldok belum rampung itu. Dan ternyata fungsinya itu ketika mereka duduk di pagi, siang, sore untuk menyapa orang itu. Duduk di situ menyapa. Itu tadi singgah, mari makan, mari minum. Dan kalau ada tamu luar biasa. Makanya sampai tahun-tahun 2000-an lah gitu, tidak ada rumah makan kan? Iya. Ya, tahun 2000-an itu masih nanti terbentuk menjadi kabupaten ini baru orang mulai berpikir ke arah sana ya. Mungkin istilah kapitalis saja sedang mulai nampak. Kalau dalam kacamata saya di buku Kaledupa dalam lintasan sejarah itu saya ambil kesimpulan yang lebih ekstrim, bahwa ada begitu banyak kesamaan budaya kita, baik yang kita adopsi secara keseluruhan maupun sudah ada perpaduan di hal-hal yang mulai kita tinggalkan. Dulu kan Ustadz tahu saya sudah besar karena di tahun-tahun 90-an akhir kita masih banyak menemukan orang-orang Kaledupa itu setiap bulan Safar itu ada di laut. Bagaimana? Iya. Nah, di dalam kebudayaan, budaya yang tidak melekat sebagai syariat, budaya orang Persia kan menganggap bulan Safar itu adalah bulan sial. Dan secara spontan kalau kita tanya dulu anak saya kenapa mandi buang sial, secara spontan itu begitu saja. Saya lebih ekstrim menarik itu. Nah, kemudian saya kaitkan dengan jejak-jejak raja-raja Jawa yang afiliasinya Islam Persia. Memang salah satu kebiasaan orang Persia merayakan tahlilan hari ketiga, 7, 40, 120 yang banyak kita adopsi hari ini memang kental hubungannya dengan budaya-buddah Persia. Jadi memang kalau kita tarik satu kesimpulan, sebenarnya mungkin kalau kita istilahkan Persia nanti pemahaman orang itu kalau mungkin hidup itu paham. Iya. Kalau eksternal mungkin bahasanya saja itu adalah Yaman saja. Yaman, iya. Ya, jadi ya betul ya, kalau dari sisi regionalitas yang lain itu masih banyak. Masih banyak. Contoh misalnya, jadi di KDP itu kan ada kalau orang syukuran itu panggil orang makan-makan. Makan-makan. Dan itu diniatkan kalau dulu, sama sih itu dibacakan dulu, habis itu baru kita makan. Atau misalnya setiap malam Jumat itu ada sedekah yang disimpan di pinggir-pinggir jalan. Itu ya dulu kita masih akan itu kita. Atau dalam konteks besar yang diterapkan dari pemerintahan dan masyarakat. Yeah. Dengan budaya kita Kaluku Galuga, Sapa Galuga. Yeah. Mungkin ke situ ya. Itu makanya itu luar biasa kan nanti, tapi kan akan menjadi pembahasan kita di masa-masa yang akan datang. Jadi bayangkan sampai kehidupan itu menerapkan aturan kalau itu jadi 3-4 cicir tanamannya, apakah kelapa atau apapun yang ada di dalam itu, kiri kanan jalan itu, sepanjang jalan itu jangan menikung. Itu bisa dimanfaatkan dan bisa dikonsumsi ya siapa saja yang memerlukan saat itu, tapi bukan untuk dimiliki kan. Jadi itu nanti kita akan bahas mungkin di dalam bidang ekonominya, sosialnya, politik. Itu menarik itu. Terakhir Ustaz, sekaligus pesan-pesan kita menyebarkan dakwah yang ala lokal kehidupan. Dulu
kita pada akhirnya sekarang kita merindukan satu yang orang luar mungkin hanya melihat sebagai istilah, dengan kata yang kita sangat familiar, barakati dan kehidupan. Ya. Satu istilah ini dulu-dulunya ini menjadi satu pegangan kita, satu sugesti yang begitu besar efeknya khususnya di kalangan kita orang kehidupan. Bahkan tidak sedikit kalau kita sakit atau kita mengalami kesulitan, kita tidak dengan spontan kita barakatina kehidupan. Kemudian entah itu sengaja atau kebetulan, kemudian kemudahan itu, tetapi kan ini sudah mulai terdegradasi oleh peradaban sosial. Bagaimana kira-kira tiap-tiap dari sisi yang orang tua kita yang menjaga dalam akidah Islam untuk kembali kita membawa lagi istilah ini menjadi sesuatu yang sakral, dan memang hubungan kita ini, kalau kita sudah seperti barangkali hidup ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan dan kematian karena hendak melihat siapa di antara mereka yang paling baik amal. Kalau saya istilahkan begitu teminggu. Jadi kita di kehidupan atau maaf ini saya bahasa paling kehidupan. Teminggu terminggu di kehidupan atau di piambong itu no pia-pia tengah apa pia-pia ya no tau rako na ayena no tau rako masakono na limano kuah hal-hal yang memang diridai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari pakaiannya ya, mulai dari cara dia bergaul. Jadi takwa tahu itu timnya kan di malu maka tahu. Yang disebut dengan musik di pemkan kalau tadi aku ke bandara bapak aku Islam disegani ya, disegani mungkin diambil dari kata segan, segan dihormati. Artinya begini, bahwa musik itu memang bahasa kehidupan. Jadi nyokot musik di pemkan itu musik aku bapak aku ke bandara, bapak aku kalau yang bapak ke banatan kan bapak ke pasaran. Nah, sehingga kalau kita berkaca dari itu yang saya katakan tadi, kita mesti berkaca kepada mereka sehingga kenapa mereka jadi berkah ya. Ya ini wajar ya, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan walau anhum amanu wa taqaw ta'ala alaihi barakat minas samai wal ardi walakin kazzabu wa hazihi. Jika Allah beri suatu kita beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan mengeluarkan berkah dari mereka. Jadi itu lantaran karena berkahnya tanah yang sekecil itu membuahkan pertanian yang sangat subur. Kononnya oleh Profesor Olani yang itu mengatakan bahwa di salah satu salah satu museum yang ada di Nederland itu ada sebuah piagam yang ternyata itu dapat selamat kepada kehidupan karena pernah menyumbang atau memberikan bantuan pangan kepada kerajaan Belanda itu 1000 ton ubi. Luar biasa. Negeri sekecil itu sampai 1000 ton bisa memberikan itu kan luar biasa. Nah itu karena keberkahan. Kenapa berkah tadi? Pertanyaannya adalah karena itu tadi perbuatan mereka tadi itu adalah perbuatan yang betul-betul mencerminkan keislaman yang benar. Islam yang benar sama sekali apa? Itu tadi. Ya, antara perbuatan dan perkataan mereka itu satu. Itulah satu tadi. Apa yang mereka ucapkan itu yang mereka kerjakan. Selaras dan itu konsisten secara terus menerus. Karena kehidupan itu apa yang dikatakan kalau sudah itu yang benar ya sudah sampai mati itu. Makanya kenapa mereka disegani disebut musik karena itu apa yang dinyatakan bahwa ini adalah kebenaran yang harus dipegang itu. Makanya jangan heran kalau seandainya banyak pejuang-pejuang Islam itu yang memang pada akhirnya lahir dari sana. Mereka tidak mau bergeming sedikit pun, pantang untuk menyerah karena pegangan kita tentang kebenaran itu sampai kita mati. Ini bisa katakan. Jadi yang kita tenunimo segalapi yang ini, bukan yang lain. Karena kita juga paham tentang bagaimana kehidupan dan kematian itu bisa diajarkan. Nanti kita akan bahas ya di bagaimana pendidikan itu dilangsungkan. Ini menarik ini karena
diletakkanlah itu tadi sehingga orang itu betul-betul luar biasa. Jadi, mulai dari prosesinya, dimandikan, disunatkan, sampai mereka itu harus melalui 8 kali prosesi pembelajaran sehingga mereka baru layak untuk menembak dan seterusnya. Oke, terima kasih Ustaz atas waktu yang singkat tapi padat. Sebagai closing statement, sebelum saya menutup, saya berikan kesempatan mungkin 1-2 menit untuk Ustaz memberikan closing statement sekaligus merangkum, memberikan penguatan-penguatan untuk generasi muda dan seluruh orang kehidupan dimanapun berada. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya Palea sebagai tonggak sejarah dan sebagai bukti sejarah yang menyatakan bahwa Islam itu diterapkan sejak tahun 1260 ya hingga saat inilah bisa dikatakan, dan menjadikan kehidupan menjadi tanah yang diberkati karena keislaman dan ketaatan mereka. Semestinya generasi muda kita sekarang ini menjadikan ini sebagai sesuatu yang harus kita sadari, sehingga ketika di sana itu katakanlah kehidupan menjadi susah, maka kita kembalikan kepada ayat tadi, walakin kazzabu bahasnahum bima kanu yaksibun. Berarti mereka telah mengingkari nikmat-nikmat Allah itu dengan tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga azabnya itu diturunkan sebagai akibat dari tanah. Jadi kalau tadinya tanah itu mengeluarkan kesuburan dan keberkahan dari susu kesuburan terus, sekarang ini meskipun ditanami sudah tidak banyak lagi hasilnya. Atau mungkin tadinya banjir itu menyuburkan, malahan terjadi sekarang itu pasti kita itu juga bagi berhasil kebanjiran. Jadi saya kira ini adalah hal-hal yang harus tanda-tanda atau fenomena yang harus kita jadikan sebagai teguran agar kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Karena sekali lagi Islam dan kehidupan tidak bisa dipisahkan. Falsafah yang ada itu adalah Gosa Toto. Itulah yang apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada dalam niatan mereka, apa yang ada dalam ucapan mereka, itulah yang mestinya menjadi perbuatan mereka dan tidak akan pernah mundur karena itu adalah sesuatu yang dari Islam. Saya kira itu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan sebelum kita tutup, ada beberapa. Berarti masih ada sisa lagi ya, setelah lagi. Jadi ada beberapa tugas yang saya sempat rekam di dalam memori, bahwa ada di sesi-sesi berikutnya kita khusus spesifik membahas tentang bidang-bidang kehidupan, kemudian nilai-nilai keislaman dari sisi Sapotada dan hierarki pelajaran Islam yang diturunkan kepada anak-anak di Kalidupa. Itu yang akan menjadi, itu berarti bidang pendidikan kan? Pendidikan. Ada nanti pendidikan dari kebudayaan, kemudian ada ekonominya, ada sosialnya, ada politiknya, ada pemerintahnya juga, kemudian ada ekonominya. Nanti kita bahas, nanti kita jadwalkan satu-satu variabel kita ambil. Yang saya simpulkan adalah yang pertama, kalau Ustadz Amrul Hasan tadi sempat mengatakan bahwa kehidupan salah satu bentuk keberkahannya memberikan bantuan kepada pihak pemerintah Belanda dengan sejumlah 1000 ton jenis umbi-umbian dari kehidupan. Ada yang lebih kemudian ada naskah-naskah Belanda yang lain yang saya himpun, ada beberapa di kehidupan, bahkan jauh lebih banyak tumbuhan-tumbuhan yang dilirik secara internasional. Cengkeh, karena kan kita orang kehidupan sudah sedikit yang tahu bahwa di kehidupan itu pernah tumbuh begitu banyak pohon cengkeh. Tetapi ketika di zaman Sultan Lasimbata bersepakat dengan wakil gubernur VOC Spelman, itu kan melakukan eksploitasi pemusnahan rempah-rempah terkhusus di Pulau Wangi-Wangi dan Kehidupan. Dan di Kehidupan sendiri dalam naskah yang saya temukan, naskah Belanda itu, yang dimusnahkan di Kehidupan itu cengkeh, pala,
candu atau opium, atau dalam bahasa kehidupannya THP. Nah, kemudian pohon kenari. Ini yang dimusnahkan, yang sempat direkam oleh naskah orang-orang Belanda. Nah, yang kedua, menarik tadi kalau bisa saya pinjam terminologinya Ustaz Amrul Hasan, bahwa kita orang kehidupan atau kita sebagai orang Islam, umat Islam, mesti kita selalu berhati-hati dan menerapkan nilai-nilai sunnatullah dan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kenapa? Mungkin secara titisan darah kita masuk, tetapi kalaupun kita tidak masuk dari situ, kita masih bisa juga menjadi turunan Rasulullah, kan? Turunan dalam arti anak ideologi Rasulullah. Bukankah Rasulullah dalam pernah menyampaikan satu hadis bahwa al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dakwah, orang-orang yang senantiasa istiqomah mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah, mungkin masuk dalam definisi Rasulullah. Mereka lah keturunanku yang sebenarnya, bukan keturunan secara zuriyah Nabi atau dari darah, tetapi dalam ideologi, ya, kalau kita menggunakan terminologi sekarang, ya. Jadi mari senantiasa, karena memang kehidupan tidak bisa kita pisahkan dengan Islam. Begitu juga buton, maka mari senantiasa kita mengamalkan nilai-nilai keislaman, menerapkan dalam seluruh lini kehidupan kita. Mudah-mudahan di podcast selanjutnya kita akan membahas poin per poin apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Amrul Hasan. Nantikan terus di channel Tegalampa Ladolani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.